penginstalan PC kita, sebelum kita install aplikasinya, kita install dulu driver yang dibutuhkan PC ini. Oke, kita colok harddisk eksternalnya ini. Di sini sudah saya download driver sama aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oops. Nah, kita lihat, kita buka disk PC-nya. Ini tampilannya masih terlihat kasar, dan biasanya kalau sudah ada drivernya, nanti kita klik dulu di area yang kosong ini, yang tampil seperti ini ya, dan kita bedakan nanti yang sudah ada driver. Buka. Oke, sebelum kita install drivernya, kita klik dulu di PC ini, klik kanan, pilih properties. Kita lihat aktivasi dari Windows ini. Aktivasinya sudah aktivasi ya, Windows is aktif. Kalau belum aktif, harus dibuat nanti registrasinya, beli resmi atau crack, itu terserah kalian ya. Tapi kita sebagai teknisi ataupun yang masih belajar di TKJ harus paham bagaimana yang di crack sama bagaimana yang di secara resmi. Nanti saya jelaskan di video lain. Oke, kita buka di PC-nya. Kemudian ini dia harddisk eksternal saya. Dan kita lihat di sini drivernya. Driver. Nah, sebelum kita install ini drivernya, karena driver saya di sini ini driver MSI A68HM, sesuai ini motherboard saya. Ini ada tulisan, bisa jelas saya ini ya, ini A68HM, sesuai driver dari sesuai chipset atau sesuai merek dari PC kita ataupun laptop. Nah, di sini drivernya dalam file WinRAR. Jadi kita install dulu WinRAR. Ini WinRAR-nya. Ini salah satu aplikasi yang wajib diinstal, WinRAR. Oke, dan ini kita hapus semua. Kembali kita ke drivernya. Ini driver MSI. Nah, kenapa ini yang saya maksud filenya dalam bentuk WinRAR yang seperti ini? Ini zip sebenarnya, tapi format zip itu sama dengan WinRAR fungsinya. Kalau kita klik kanan, ekstrak. Ini dia fungsi WinRAR, ekstrak. Nah, setelah kita ekstrak, keluar hasilnya bentuk folder seperti ini. Jadi sebenarnya di dalam WinRAR ini ada terbungkus file seperti ini. Fungsinya biar lebih aman dari virus. Ini bisa kita buat bahasa umumnya lah. WinRAR ini untuk membungkus dari satu file. Kalau dalam folder seperti ini gampang kena virus. Bisa ya? Atau nanti ada topik kita khusus untuk membahas ini. Karena kalau kita bahas di sini terlalu panjang nanti durasinya. Oke, ini dia. Jadi sebenarnya di dalam WinRAR itu kita lihat Realtek ini kan, ini sama kan? Kita double klik yang folder ini. Di dalamnya ada file seperti ini. Kita buka yang ini. Nah, di dalamnya ada folder ya, dan di dalamnya ada lagi file-file seperti ini. Jadi WinRAR itu fungsinya untuk membungkus folder seperti ini. Tujuannya untuk lebih aman dari virus. Oke, kita lihat yang perlu diinstal di sini ada audio, kemudian chipset, kemudian lagi VGA.
kita install dulu audio. Audio ini fungsinya kalau ada driver audio, suara atau pas kita mendengarkan musik, suara itu bisa kita atur-atur, bisa lebih bass, lebih ke musik pop, musik klasik, bisa kita pilih-pilih, bisa kita modifikasi lah suaranya sesuai selera kita kalau ada driver. Jadi ya durasi ini nanti lumayan panjang karena saya sambil menjelaskan. Yes, I want to restart my computer now. Ini nggak usah dulu. No, I will restart my computer later. Oke, nanti aja kita restart itu maksudnya. Kemudian chipset. Ya, chipset ini fungsinya kalau kita lihat di dalam komputer ini, chipset lah yang mengatur semua perangkat-perangkat yang ada. Semua perangkat yang saling terhubung itu chipset yang mengatur. Jadi perlu untuk kinerja yang lebih maksimal kita install ini. Yes. Biasanya ini harus di connect internet, tapi mudah-mudahan nanti nggak harus ya. Kadang dia minta connect ke internet. Jadi di chipset ini ada tulisan Radeon, ini AMD, prosesor kita AMD. Di dalamnya sudah ada VGA. Kita install, kita lihat nanti. Intel juga sebenarnya di dalamnya sudah ada VGA. Nanti kita bandingkan cara install yang ini dengan yang itu prosesornya Intel, ini AMD. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Sebentar kita geser dulu. Oke, sudah. Restart now katanya. Ini nggak usah dulu. Kemudian kalau ini sudah, ini VGA untuk VGA card ini. Nanti kita install ini, ada tulisan nanti di sini Nvidia karena VGA kita Nvidia. Itu dia tandanya VGA itu sudah terinstall. Diklik kanan desktop yang kosong ada tulisan nanti Nvidia. Oke, kita install dulu. Yang tadi di driver ini. Mudah-mudahan driver ini sudah pas. Cara downloadnya dari resminya ada nanti linknya. Kalau saya buatkan lagi video cara download drivernya bisa terlalu panjang nanti durasi kita. Ya mudah-mudahan ada waktu kita bisa buat videonya. Saya tulis dulu nanti cara install cara download driver. Ini saya buat catatan, ada waktu saya install, saya download drivernya. Aduh, drivernya tidak pas ini. GT, salah ini. GT 6320.
Oke ya, proses install driver VGA kita gagal karena harusnya yang saya download itu VGA yang GT220. Untuk ini harusnya nih. Aduh. Ini GT220 ya. Ini. Yang saya pasang 630. Itu. Jadi saya lepas dulu. Ini kita shutdown dulu. Kita matikan. Baru kita ganti VGA-nya. Error karena memang salah driver. Oke, kalau sudah mati kita ganti VGA-nya. Ini lepas. Ini dia VGA-nya. GT630 ya. Jadi ini salah driver. VGA yang baru sudah saya pasang, maksudnya yang GT220, yang 630 sudah saya lepas, dan kita lanjut install drivernya. Ya, sebentar. Harusnya belum saya pasang. Oke, kita lihat harddisk terdeteksi. Nah, ini dia harddisknya. Driver ini dah. Dan ini. Untuk penginstalan driver VGA itu, kalau VGA fake biasanya tidak bisa diinstal dari driver situs resmi, harus melalui CD driver yang pas pembeliannya. Itu dia kelemahannya yang fake. Mudah-mudahan ini bisa. Mudah-mudahan tidak error. Kalau error harus kita download kembali drivernya. Oh, ternyata tidak error ya. I agree and continue. Ini express saja. Kalau custom berarti ada yang nanti yang express secara komplit. Custom itu bisa kita buang sebagian fiturnya gitu. Mana yang tidak perlu kita buang gitu. Tapi ini kita express saja. Kita lihat ini tampilannya kan kasar. Kalau sudah driver ini terinstall, pasti tampilannya nanti berubah jadi lebih halus. Setelah ada Visual C++. Nanti ini kita install juga. Apa kira-kira fungsi dari Visual C++ itu?
Nah, sudah halus ya tampilannya. Tapi di sini belum ada tulisan. Oh, ini sudah ada Nvidia ya. Sudah ada tulisan Nvidia, berarti VGA kita sudah terinstall. Tapi belum total selesai. Nah, dia. Kalau tadi tampilannya kasar seperti itu kita gunakan untuk kualitas tampilan yang tinggi, bakalan lengket-lengket seperti menjalankan game ataupun menjalankan video yang kualitas HD. Kita close, sudah komplit. Nah, driver sudah terinstall. Sekarang kita menginstal aplikasi. Ini saya lihat di software baru. Sebentar. Software baru. Ini dia. Yang pertama mau kita install di sini Direct itu fungsinya atau gimana ya? Atau sebelumnya aplikasi yang umum aja dulu saya install. Untuk menginstal ini dia. Kita install dulu Winamp, ini pemutar musik. Oke. Next. Gitu-gitu aja penginstalan. Jadi nggak usah bingung, bisa asal ditebak-tebak aja. Kalau memang kurang ya ulang lagi gitu. Namanya juga masih belajar. Ini nggak usah launch, buang checklistnya, finish. Kemudian ini Winamp sudah, antivirus ini nanti. Kemudian Office, Winamp apa nih? Ini Visual C++. Ini perlu juga kita install. C++ ini berfungsi untuk mendukung setiap beberapa aplikasi yang berjalan di Windows. C++ ini untuk membantu mengeksekusi, misalnya kita menjalankan sesuatu program atau aplikasi di Windows 10 ini. Nah, kalau tanpa C++ ini bisa jadi nanti aplikasi yang kita jalankan dari beberapa jenis tidak maksimal. Jadi ini fungsinya memaksimalkan atau mendukung aplikasi itu bisa dijalankan di Windows 10 ini. Itu dia fungsinya. Kan bisa jadi nanti beberapa aplikasi itu dirancang menggunakan banyak jenis pemrograman. Jadi fungsinya di sini untuk mendukung Windows 10 ini untuk bisa menjalankan beberapa aplikasi yang berbeda dari sumber yang berbeda gitu. Kalau kita contohkan, ibaratkan bahasa Inggris, kalau beberapa bahasa datang ke satu daerah tanpa ada bahasa Inggris tidak bisa menyatukan semua bahasa. Kira-kira seperti itu logikanya.
Kemudian ini antivirus belakangan aja. Office, kita jalankan Office-nya. Ini Office, cari setup exe. Yes. Ini Office 2010, I accept, checklist, continue, install now. Kalau customize ini fungsinya kalau ada sebagian yang tidak kita pakai bisa kita buang. Install now, install complete. Nah, complete aja kita buat.
Oke, selesai. Tapi sebelum kita lanjut penginstalannya, kita baguskan dulu settingan dari Office-nya. Ini Office, start, kalau program baru Office. Di Word ini muncul seperti ini, don't make change. Kemudian dari menu file, option, advance, kita tampilkan di sini show text boundaries. Kita checklist ya, show text boundaries. Oke. Itu untuk menampilkan garis batas atas bawah kiri kanan ini. Kemudian dari view ruler, menampilkan rule ini, roll ini kiri dan atas. Close. Kemudian nanti di aktivasinya nanti terakhir kita buat. Ini kemudian Java, kita install Java. Java ini fungsinya sama seperti Visual C++. Di sini kalau ada nanti aplikasi yang dirancang menggunakan pemrograman Java, nah aplikasi ini akan berjalan lancar kalau aplikasi Java ini kita install. Ini aplikasi pendukung gitu ya, untuk menjalankan aplikasi yang dirancang dengan pemrograman JavaScript. Jalan nggak tadi ya? Yes. Atau harus kita ekstrak dulu? Kita coba ekstrak dulu ya. Ekstrak. Hasil ekstraknya ini dia. Another Java. Oh, sudah jalan tadi ya. Ini dia. Install. Agak lambat tadi loading. Sebenarnya sudah jalan, nggak usah diekstrak pun udah bisa. Ini di Java-nya. Ini aplikasi pendukung. Selesai untuk Java-nya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan nanti berpikiran komputernya kok udah diganti gitu ya. Ini LG tulisannya. Sebelumnya kan Dell. Layarnya saya ganti karena ada efek-efek mengganggu, makanya saya ganti layarnya. Kalau PC-nya masih tetap ini. Masih tetap ya PC-nya. Jangan nanti berpikiran kok udah diganti PC-nya gitu ya. Nah, sekarang Google Chrome. Kita install Google Chrome-nya. Nih. Yes. Biasanya Google Chrome kalau kita download dari situs resmi harus koneksi internet. Mudah-mudahan ini bisa tanpa koneksi internet. Kalau Mozilla sudah ini sama itu sebenarnya. Mudah-mudahan tidak harus konek internet. Cara installnya ini sebenarnya sama. Chrome sama Mozilla. Fungsinya juga sama untuk kita pakai browsing. Ini sudah selesai Google Chrome-nya dan sudah jalan. Close saja. Kita lanjut penginstalan yang lain. Foxy Reader. Ini Foxy Reader fungsinya untuk menjalankan dokumen yang bentuk PDF. Sebenarnya Google Chrome ataupun sebentar, Google Chrome sama Firefox atau aplikasi browser lainnya sudah bisa menjalankan PDF. Sebentar, ini saya buat di sini program file. Oke, install. Ini lokasi destination
folder. Aduh, sebentar ya, cara penginstalannya agak repot. Saya ekstrak dulu, kemudian Foxit-nya ini saya copy ke C, program file 86, pastekan di sini. Selain Foxit Reader ini bisa juga kita menggunakan Adobe Reader, Nitro PDF. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menjalankan data PDF. C, program file, salah. Oh, ini portable. Oh, coba kalau portable itu biasanya siap pakai. Aduh, siap pakai tapi kok ada proses install. Aduh. Kita tunggu prosesnya. Portable harusnya siap pakai. Ini kok bisa jalan? Ini aplikasinya baru saya download, udah lama sih nggak pernah saya pakai ini. Tapi itu dia fungsinya untuk menjalankan dokumen PDF. Gak harus Foxit, bisa juga kita menggunakan Adobe Reader, Nitro, banyak lagi. Cuman ini lebih ringan biasanya yang Foxit Reader. DC, program file, Foxit Reader. D. Sebentar ya. Super baru Foxit Reader. Ini dia Foxit Reader ya. Nih. Ini bisa kita pindahkan sebenarnya. Foxit Reader portable ini copy. Ini kan tersimpan di harddisk eksternal saya. Bisa kita pindahkan ke sini aja. Nanti kita cabut harddisk eksternalnya nggak bisa berfungsi. Tapi kalau udah di C ini tetap tersimpan, bisa berfungsi. Nih, Foxit Reader portable nggak bisa ya. Berarti harus tetap yang di situ. Salah penginstalan tadi kita, harusnya kita coba kita ulang ya, jangan salah nanti. Foxit Reader ini kita copy, pindahkan dulu ke ini program file Foxit. Yang ini kita hapus dulu. Oh, yang ini aja kita hapus. Dan isinya coba kalau kita ekstrak, coba langsung ini, mudah-mudahan bisa. Yang ini kita copy, pindahkan ke sini, jalankan, mudah-mudahan bisa. Nggak bisa ya, atau kita coba install manual ulang ya. Yang tadi caranya seperti ini.
kita copy aplikasinya itu ke software program file ke sini C program file 86 ini, kemudian kita buat folder yang seperti ini, Fox Reader Portable, kita pastikan di sini yang ini. Ini kita hapus dulu ya. Yang ini kita pastikan, atau ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus, ini kita hapus, hapus. Tinggal yang aplikasi yang mentah tadi tuh. Ini kita ekstrak kembali. Yes. Nah, ini kita install. Oke, next, I agree, browse ke C program file Fox Reader Portable. Oke kan, install. Tidak bisa juga, berarti portable ini dan folder yang di dalamnya lagi. Oke, mudah-mudahan bisa. Tidak bisa juga. The destination folder you select invalid. Please choose a valid. Oh gini, kita coba ya sampai ketemu masalahnya. Yang ini kita copy dulu luar, di C aja dulu kita pastikan. Ekstrak. Yang ini kita hapus semua yang di C program file. Ini kita hapus dulu. Di dalam C aja langsung kita install ya, gak usah pakai folder ke dalamnya. Oke, next, I agree, install. Baru dia bisa ya. Berarti harus ke C langsung gitu, atau ke D langsung. Oke, selesai. Gak usah kita jalankan, atau coba kita run aja dulu. Jalan ya. Ini untuk membuka dokumen PDF. Kemudian kita lanjut ke software yang lain. Chrome, Foxit sudah. Direct. Nah, ini Direct fungsinya yang terbaru sekarang ada Direct 12. VGA saya ini sebenarnya supportnya Direct 10, GT20 itu support Direct 20. Yang saya install kan Direct 11, tapi nggak apa-apa lah untuk contohnya. Direct 10 itu buruk apa namanya, dia tidak bisa untuk game-game sekarang kan, misalnya support Direct 11 atau 12. Kalau Direct 10 nggak bakalan bisa. Contohnya game PUBG, kalau kita install di komputer kita Direct 11, nggak bakalan bisa kita menjalankan PUBG. Jadi VGA ini jelas nggak bisa menjalankan game-game berat. Untuk game berat itu biasanya harus support Direct 11 atau 12. Kita coba, ini dia fungsi dari Direct. Nih, biar paham ya, Direct itu fungsinya kenapa ada hubungannya dengan game. Kita jalankan dulu di Winamp ini, Ctrl K. Sebentar. Terus hang komputernya. Tidak respon. Ctrl K, start. Jadi fungsi direct ini dibuat nih. Direct sound output masih error. Bad direct untuk soundnya masih error. Ini adalah fungsi direct. Untuk sound, untuk ini juga tampilan yang
Di game kan banyak gerak-gerakan yang seperti ini, animasi-animasi seperti ini. Tanpa direct ini nggak jalan. Itu dia fungsi dari direct. Kemudian kita lanjut ke penginstalan aplikasi selanjutnya, software di software baru. AIM. Ini AIM untuk pemutar musik juga. Sedikit lebih bagus dari Winamp yang barusan kita jalankan. I agree. Next. Normal aja. Kalau portable itu seperti aplikasi Fox Reader yang tadi. Portable maksudnya tidak perlu lagi install next seperti itu, tinggal pakai langsung. AIM, ini dia AIM ya, pemutar musik juga ini ya, video juga bisa. Kita lanjut ke penginstalan aplikasi yang lainnya. Adobe Flash Player. Adobe Flash Player ini fungsinya untuk menjalankan, contohnya ini game-game yang ada di menggunakan kan kita sering menggunakan Google Chrome misalnya, atau dari Facebook. Game-game yang ada di Facebook itu biasanya dirancang menggunakan aplikasi Flash. Jadi tanpa Flash Player ini, game-game yang ada di Facebook misalnya, yang ada di Google Chrome, itu nggak bisa kita jalankan. Itu dia fungsinya. Contohnya ada aplikasi Macromedia Flash, itu yang di aplikasi untuk membuat seperti game, seperti video-video. Nah, fungsinya kalau kita jalankan di Windows 10 ini akan lebih maksimal kalau ada Adobe Flash Player. Itu dia fungsinya. Dan perlu kita pahami, yang saya install ini supportnya untuk Google Chrome. Misalnya kita pengen Adobe Flash Player bisa di Mozilla Firefox, harus kita install lagi Flash Player untuk Mozilla. Kalau menggunakan Chrome sama Firefox itu berbeda. Internet Explorer beda juga. Oke, itu dia untuk Flash Player. Sekarang untuk Photoshop CS6. Kalau penggunaan umum ini tidak terlalu dipakai, tapi karena ini penginstalannya untuk jurusan TKJ, kita perlu juga untuk sedikit desain-desain foto. Bisa menggunakan CS6 atau CS3, seri dari Photoshopnya. Diekstrak dulu filenya. Sebelum kita install Photoshop CS6 ini, ada yang ketinggalan. Untuk memastikan semua aplikasi kita ini, harus kita pastikan dulu ini cocoknya untuk 64 bit atau 32 bit. Ini ada X64 gitu ya, X64. Berarti aplikasi ini, aplikasi yang sudah saya install ini cocoknya untuk 64 bit. Cara ceknya dari start, kemudian turun ke Windows System, Run, ketikkan DX diag. Itu fungsinya untuk menampilkan Windows yang kita punya ini
32 bit atau 64 bit. Ini 64 bit ya. Jadi aplikasi yang harus kita install ini yang seperti sudah saya buat harus support 64 bit gitu ya. Sekarang kita lanjut ke Photoshop CS6 nya. Ini CS6 setup. Detect machine restart. Oh, dia minta restart dulu. Kemungkinan Photoshop itu kan butuh grafik atau VGA. Jadi pas kita install driver yang tadi itu belum di restart ini komputernya. Sebenarnya selesai install driver harus kita restart untuk semua yang kita install itu bisa dibaca secara normal. Kita lanjut buka ini di software baru Adobe Photoshop CS6 setup. Install kalau kita punya serial numbernya, try kalau kita hanya masa percobaan. Ini harusnya kan beli. Itu dia maksudnya serial number, tapi kita ini try aja dulu. Try, I accept. Ini Adobe Photoshop CS6 64 bit sama 32 bit. Install. Ini tersimpan di C program file Adobe nih. Nanti hasil instalan ini tersimpan di program file nih, di program file yang ini ya. Dan kita coba lanjut install. Yes. Ini aplikasinya untuk percobaan, tapi kita coba crack biar full. Ini contoh Visual C++ yang tadi saya bilang. Microsoft ini otomatis terinstall di sini. Berarti untuk menjalankan Photoshop ini dibutuhkan dukungan dari nih Visual C++ ini ya. Ada ya? Itu dia fungsi dari Visual C++ yang sudah kita install. NetFrame juga, nanti kita install NetFrame. NetFrame juga hampir sama dengan Visual C++ ini. Beberapa aplikasi harus ini C++ lagi nih kan. Versinya pun ada 2008, 2005, 2010 gitu. Tergantung aplikasi itu nih 2008. NetFrame juga ada nanti aplikasi yang butuh itu. Ini 2010.
selesai close. Dan sekarang kalau kita coba jalankan dari start, ini dia Adobe Photoshop CS6. Kita ulang, ini kita jalankan. Ini pasti statusnya masa percobaan. Ini 30 hari kita dikasih masa percobaan ya. Nah inilah harus kita beli sebenarnya. Dan kita coba dulu crack. Nah, yes. Ini. Jadi sini ada cracknya. Windows kita kan 64 bit ya, kita pilih 64 bit. Yang ini kita copy ini ke lokasi kita tadi menginstal Photoshop itu, di C, program file yang ini Adobe Photoshop CS6. Klik kanan di sini, pastekan replace the file in the destination, continue. Kita coba start, jalankan Photoshopnya, apakah masih 30 hari. Dan ternyata masih 30 hari juga ya. Atau coba kita gini ya, ini klik kanan, more, open location. Klik kanan lagi, open location. Harusnya di sini ya, paste, replace and continue. Harusnya ini udah bisa. Harusnya tidak 30 hari lagi nih. Ouch, atau yang ini. Kita coba. Error. Ya, kenapa error? Yang 64 bit coba. Oh iya ya, harus yang 64 bit karena kan Windows kita ini 64 bit. Pas penginstalan tadi harusnya kita tidak pilih 32 bitnya. Sudah selesai ya untuk Photoshopnya. Nah sekarang kita lanjut ke penginstalan software yang lain. Photoshop sudah, ini aktivasi dulu ya, AACT ini. Ini aktivasi Office yang saya gunakan 64 bit. Kalau tidak ada tulisan seperti ini, itu biasanya untuk 32 bit. Seperti ini 64 bit. Yes. Kalau Office kita bajakan, bisa kita crack. Windows juga bisa. Harus kita keluarkan dari, kita ekstrak dulu ya, ekstrak, kemudian AACT ini, yang ini 64 bit ya. Yes, ini untuk Windows, ini untuk Office. Ini klik aja Office-nya, itu pasti langsung successful nanti. Ini successful. Kalau ada error diulang lagi bisa. Kita lihat successful ya, sudah successful. Untuk Windows, kalau misalnya klik kanan yang ini belum aktif. Ini belum aktif alias masih 30 hari, klik kanan di PC properties. Kalau ini masih belum aktif, is not active gitu ya, ya klik aja nih Windows Activation. Oke. Nah kalau sudah, ada yang belum ini di nama aplikasinya VLC. Ini biasa untuk menjalankan video, aplikasi untuk menjalankan video. Bisa menggunakan Windows bawaan, Windows Media Player,
tapi biasanya tidak begitu banyak format yang bisa dijalankan. VLC ini bisa lebih bagus untuk menjalankan video. Di sini Office-nya belum ada tampil, kita coba tampilkan. Start, kemudian Office yang ini kok langsung dijalankan. Batalkan dulu, kita batalkan dulu ya. Start, Office, klik kanan, More, Open Location. Nah, ini klik kanan, Send to Desktop. Office sudah ditampil ya. Excel, Send to Desktop. PowerPoint, ini Send to, klik kanan, Send to Desktop. Gitu dia cara menampilkannya. Photoshop juga seperti itu. Yang CS6 itu ya, yang ini 64 bit. Nah, Open Location. Nah, klik kanan, Send to Desktop. Gitu ya. Oke. Selesai untuk penginstalan aplikasi kita. Kalau untuk penggunaan umum ini sudah bisa. Nah, tergantung kalau penggunaannya terkhusus, misalnya orang yang menggunakan kerjanya sebagai akuntansi ya harus ada aplikasi khususnya. Kalau dia desain grafis, Photoshop bisa, atau editing video masih perlu lagi, tapi ini untuk umum aja ya. Dan nanti kita akan coba install lagi PC yang itu untuk versi Intel, ini versi AMD. Laptop juga nanti kita install. Nah, di video sebelumnya pun sudah ada sebenarnya saya buatkan pembelajaran install ulang ini. Inilah komplit menginstal sistem operasi. Ini durasinya sudah panjang ini, hampir 1 jam. Jadi nanti juga kita akan buat bagaimana cara cepat menginstal laptop atau komputer dalam waktu 15 menit. Ini kan 2 jam lebih ya komplit. Ini sudah saya bagi 2 videonya, durasinya pun sudah panjang. Nah, bagaimana kita menginstal komputer atau laptop yang jumlahnya 50 sampai ratusan gitu dalam 1 hari. Gak bakalan bisa kalau cara seperti ini. Ada nanti cara khususnya, cara cepatnya, 15 menit komplit selesai semua. Nah, oke lah, sekian video pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang masih belajar menginstal sistem operasi, ataupun untuk kalian terkhususnya jurusan TKJ yang mau belajar install ulang untuk persiapan PKL ataupun persiapan nanti lulus dari TKJ untuk mencari pekerjaan. Nah, perlu juga saya ingatkan untuk kalian, kalau kalian suka video ini, klik like, share videonya ke teman-teman kalian yang membutuhkan ini, apalagi sesama jurusan TKJ, dan tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.